warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya di sesi ke-6 mata kuliah Consumer Retention Management. Nah, di sesi 6 ini kita akan membahas tentang Customer Satisfaction dan Customer Equity. Jadi, kepuasan pelanggan dan ekuitas pelanggan. Nah, apa itu yang dimaksud dengan customer satisfaction dan customer equity? Baik, kita masuk saja. Kita mulai. Nah, kepuasan pelanggan itu kalau menurut Philip Kotler di bukunya tahun 2002 itu kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesannya terhadap kinerja berada di bawah harapan pelanggan tidak puas. Ya, kepuasan ini tentu akan dapat dirasakan setelah pelanggan yang bersangkutan mengkonsumsi produk tersebut. Jadi mungkin ini kalimatnya agak sedikit membingungkan ya. Jadi kalau kinerja berada di bawah harapan, maka pelanggan tidak puas. Kinerja sama dengan harapan, maka biasa saja. Kinerja lebih tinggi daripada harapan, maka pelanggan puas. Ya, jadi kepuasan itu adalah suatu ukuran. Jadi kalau di sebelah kanan ini ada tangga ya. Jadi kalau gambar wajah itu ada yang merah, kuning, dan hijau. Kuning itu tidak puas karena wajahnya sedih ya, sad. Kemudian kalau kuning itu biasa-biasa aja. Kalau hijau di sini dia puas, senang. Ya, jadi simbol-simbol yang sering diberikan itu seperti itu. Nah, pengertian kepuasan pelanggan lebih lanjut itu adalah suatu tanggapan emosional pada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk atau jasa. Nah, Philip Kotler sendiri mendefinisikan kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Jadi kepuasan itu adalah hasil evaluasi, ya. Jadi nggak ada itu yang namanya pelanggan mengatakan puas atau belum puas, tapi dia belum merasakan sendiri atau belum mengalami. Jadi kalau Anda mendapatkan input dari teman atau siapapun mengenai puas tidak puasnya, namun dia belum pernah mengalaminya, nah itu sebenarnya kurang bisa dipercaya evaluasinya, karena dia sebenarnya tidak mengevaluasi, karena yang dievaluasi itu pengalaman mengkonsumsi produk atau jasa. Nah, Kotler mendefinisikan kepuasan pelanggan tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja ya yang ia rasakan dibanding dengan harapannya. Ini tadi ada 3 level itu ya, yang merah, kuning, hijau. Merah itu tidak puas, kuning biasa aja, yang hijau puas. Ya, ini dalam buku yang ditulis bersama-sama antara Kotler, Philip, dan Gary Armstrong di tahun 2005. Nah, pada dasarnya kepuasan pelanggan itu mencakup perbedaan antara harapan dan kinerja atau hasil yang didapatkan. Jadi kalau Anda ingin pelanggan Anda puas, maka harus dibuat pengalaman pelanggan itu menjadi menyenangkan, memuaskan. Jadi yang diutamakan tuh pengalamannya, ya, pengalaman si pelanggan itu. Nah, banyak di sini teori-teori yang berkaitan dengan customer satisfaction ya. Antara lain expectancy disconfirmation theory, ini banyak dari psikologi sebenarnya. Kemudian overall customer satisfaction itu pengukuran. Kemudian affective response itu respons yang mengukur sikap ya. Afektif ya, afektif itu minat atau sikap. Jadi bukan ukuran awareness. Jadi ukuran satisfaction itu bukan ukuran awareness loh ya, belum. Nah, kalau afektif itu ukuran suka, nggak suka, menyetujui, tidak menyetujui. Nah, itu biasanya sudah bersinggungan atau paling tidak dia sudah dalam tahap minat gitu ya, tahap minat dan mencoba. Jadi bukan dalam tahap awareness gitu ya. Jadi satisfaction itu lebih dalam. Kalau dalam hierarki AIDA itu nggak bisa disetarakan dengan level awareness ya. Satisfaction itu nggak akan kita bisa tanyakan kalau orangnya baru aware saja. Nah, kemudian perceived value yang diterima. Nah, ini sangat erat kaitannya nanti dengan ekuitas ya.
value itu nilai, tapi added value itu nilai tambah. Nah, itu nanti erat kaitannya dengan ekuitas. Ekuitas pelanggan, ekuitas merek juga bagi di produsen atau ekuitas merek. Kemudian fulfilling important needs. Apakah kebutuhan-kebutuhan yang penting itu sudah terpenuhi? Nah, itu customer satisfaction akan muncul jika kebutuhan-kebutuhan yang penting itu terpenuhi. Customer satisfaction juga muncul ketika fulfilling changing and new needs. Jadi ada kebutuhan baru dan ada perubahan dari kebutuhan ya yang sudah dipenuhi. Jadi fulfill. Nah, makanya kalau kita ini dua lingkaran yang terakhir ini, important needs dan changing and new needs, ini sangat-sangat harus dipahami. Jadi banyak produk yang kalah saingan karena dia tuh sebenarnya fulfilling important needs, tapi dia tidak fulfilling changing and new needs, gitu ya. Jadi banyak produk-produk yang memenuhi sih, dia memenuhi kebutuhan yang penting, tapi begitu kebutuhan itu berubah, tidak direspons secara cepat oleh produsennya, sehingga dia nggak bisa bersaing, gitu ya. Nah, ketika Gojek itu muncul, ya misalnya, nah itu Bluebird ya, taksi yang sudah jadi incumbent bertahun-tahun menjadi taksi yang boleh dikatakan sangat baik performanya, agak kalang kabut waktu pertama-tama Gojek muncul ya, Gokar itu, karena mereka nggak mengantisipasi sebelumnya bahwa akan terjadi persaingan yang sangat kuat dan Gojek sudah merajai jalan gitu ya waktu itu. Nah, akibatnya Bluebird berpikir harus memenuhi changing and new needs, changing and new needs gitu ya, changing needs dan new needs. Jadi apa? Orang itu nggak usah repot-repot manggil taksi ke pangkalan taksi, jadi pakai aplikasi aja gitu kan. Nah, ini yang awalnya tidak disangka oleh pihak Bluebird. Jadi mereka akhirnya berkolaborasi dengan Gojek juga ya. Jadi membuat aplikasi GoBird dan lain-lain untuk bisa bersaing dengan sistem digital aplikasi gitu ya. Nah, itu jadi dua lingkaran terakhir ini yang menentukan sebenarnya apakah sebuah produk itu bisa lanjut gitu ya, bisa bersaing di pasaran. Nah, customer satisfaction ini diyakini mempunyai peranan yang sangat besar. Harapan dan ekspektasi pelanggan ya. Maksud saya pengukuran customer satisfaction yang diukur dari harapan atau ekspektasi pelanggan itu peranannya sangat besar ya, karena ini pengaruhnya ke evaluasi kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Nah, harapan pelanggan pada dasarnya memiliki hubungan erat dengan penentuan kualitas dan kepuasan pelanggan. Nah, ekspektasi pelanggan, customer expectation, selalu ada karena 4 hal. Yang pertama adalah adanya individual needs. Jadi harapan seseorang, harapan pelanggan itu ada karena adanya needs, kebutuhan. Kedua, adanya kekuatan word of mouth. Ya, ini terutama setelah adanya media juga, media sosial terutama. Ya, media digital, media sosial yang bisa membuat orang tuh interaktif. Kemudian past experience, ya, pengalaman masa lalu. Jadi ekspektasi pelanggan itu berdasarkan pengalaman masa lalu juga. Ekspektasi pelanggan juga berdasarkan komunikasi eksternalnya. Jadi itu harus diingat. Jadi kalau dulu dia menggunakan produk nggak puas ya, ketika dia sudah lama berhenti menggunakan suatu produk tersebut, kemudian ditawari lagi menggunakan produk yang sama, dia akan mengingat kembali, mencoba untuk mengingat-ingat memorinya di waktu yang lalu menggunakan produk tersebut, tidak puas, apakah ini akan terjadi lagi gitu ya. Jadi itu basic dari ekspektasi dia. Jadi ekspektasi dia bisa saja pelanggan tersebut a priori, jadi wah, kalau saya coba lagi produk yang sama ya paling gitu-gitu juga, pasti nggak memuaskan lah, tapi ya udahlah saya coba aja gitu kan. Nah, dia bisa menurunkan ekspektasinya kalau seperti itu. Tetapi apakah produsen bisa memperbaiki gitu kan, mengimprove produknya kalau ada pelanggan yang seperti itu ya. Nah,
jangan sampai ada pelanggan yang sampai bisa pesimis misalnya, alah ini produk gini-gini aja, nggak ada improvementnya, nggak ada kemajuannya dari tahun ke tahun, pasti gitu-gitu lagi. Nah gitu kan, jadi pelanggan itu mempunyai persepsi yang sama dan dia tidak berubah karena apa, pengalaman masa lalunya memperlihatkan seperti itu gitu ya. Oke, selanjutnya ya, yang tadi saya jelaskan, external communication atau komunikasi eksternal itu adalah suatu perusahaan, suatu usaha perusahaan untuk berjanji sesuatu kepada pelanggan dalam rangka menarik pelanggan. Jadi perhatikan kalau pelanggan-pelanggan itu membaca iklan, dia tuh bisa juga mencek gitu ya, komunikasi di dalam iklan itu, pesan iklannya. Bahkan bisa mencek melalui customer online gitu ya, yang teleponnya 0800 sekian-sekian, itu bisa dihubungi untuk menanyakan produk-produk yang ditawarkan. Apakah janji di dalam pesan-pesan iklan itu dipenuhi apa enggak gitu. Ya kan? Atau hanya sekedar janji aja, sekedar berbusa-busa aja janji gitu ya. Nah, tapi tidak dipenuhi, nah gitu maksudnya. Jadi perhatikan kalau kalian menjadi bagian dari produsen sedang menjual, perhatikan komunikasinya ya. Kemudian customer equity. Nah, kita masuk ke konsep satunya lagi. Tadi kan customer satisfaction, dan sekarang customer equity. Jadi ekuitas pelanggan atau customer equity adalah total nilai seumur hidup ya semua pelanggan perusahaan yang didiskontokan. Jadi menurut Mas ya, yang dikutip oleh Wijaya, semakin setia pelanggan semakin tinggi ekuitasnya. Jadi maksudnya adalah apakah nilai yang diberikan si produsen sama dengan nilai yang diterima oleh si konsumen. Apakah nilai yang dipersepsikan si konsumen dari produsen adalah nilai yang sama dengan apa yang disampaikan produsen ke konsumen. Jadi ini ada ekuitas apa enggak? Yang diequitikan itu sebenarnya nilainya. Ya, nilai ini macam-macam, bukan nilai value harga aja. Jadi nilai dalam pengertian kualitasnya, nilai kemudahan memperoleh produk, kemudahan berkomunikasi, kemudian untuk menanyakan kepada salesnya apabila ada yang tidak diketahui, kemudian hal-hal lain, pokoknya hal lain yang atau semuanya yang terkait dengan merek tersebut ya, baik melekat secara langsung maupun tidak. Nah, ini yang disebut sebenarnya dengan brand equity. Nah, brand equity itu idealnya ya sama dengan consumer equity, karena ekuitas merek, kesamaan equal ya, itu sama gitu ya. Itu idealnya gitu. Oke, nah kita lanjut lagi. Customer equity adalah hasil dari manajemen hubungan pelanggan atau CRM dengan menggunakan aplikasi CRM. Jadi customer equity adalah total nilai masa pakai bagi seluruh jumlah pelanggan perusahaan. Dalam istilah awam, semakin loyal pelanggan, semakin banyak juga customer equity. Ya, jadi customer value lah di sini ya, boleh dikatakan nilai yang diperoleh pelanggan itu dicerminkan dari apa? Dari berbagai elemen. Ini ada 6 contohnya di sini. Pertama, passive experience, kemudian biaya, kemudian marketing, kemudian quality-nya, kemudian sosialnya, serta service-nya. Jadi sebuah maskapai penerbangan misalnya, atau sebuah alat elektronik rumah tangga seperti kulkas atau AC gitu ya, itu apakah biayanya itu sesuai dengan manfaat yang diperoleh, kualitas yang diperoleh, kemudian service-nya gitu ya. Kemudian secara sosial, apakah perusahaan tersebut misalnya melakukan kegiatan sosial atau misalnya peduli gitu dengan lingkungan, itu juga memberikan nilai. Jadi perusahaan-perusahaan supaya dia bisa bertambah value-nya di mata pelanggan, mereka melakukan CSR. Itu banyak yang seperti itu. Kemudian marketingnya, sisi marketingnya, staff marketingnya, sales-salesnya, apakah ramah, bisa membantu jika ada kesulitan ya. Kemudian
past experience. Jadi ini seperti tadi, customer itu mempunyai pengalaman masa lalu. Apakah pengalaman masa lalu itu sesuai dengan value yang dia terima, sesuai dengan value yang disampaikan produsen melalui komunikasinya. Nah, kalau sesuai, maka akan ada nilai tambah yang dirasakan customer, pelanggan. Tapi kalau nggak ada, ya, atau pas experience-nya buruk terhadap produk tersebut, maka value yang dia persepsikan itu rendah, lebih rendah daripada ekspektasinya. Nah, kalau sudah kayak gitu, jadi nggak bisa loyal, nggak bisa puas.